Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Materi pembelajaran hari ini fikih bab 3 ya, bersuci. Nah, kemarin atau minggu lalu sudah Bu Ina jelaskan yang poin A dan B ya. Sekarang kita review lagi atau kita ulangi lagi. Bersuci disebut juga dengan toharoh ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersuci dari hadas dan najis. Ketika akan beribadah harus suci dari hadas dan najis. Apa itu hadas anak-anak? Masih ingat tidak? Hadas adalah keadaan tidak suci. Kemudian hadas ada berapa macam? Iya, ada 2 macam ya, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Orang yang berhadas kecil tidak boleh sholat, membawa dan membaca Al-Quran. Kalau mau sholat atau membawa dan membaca Al-Quran itu harus bersuci terlebih dahulu. Contoh hadas kecil yaitu buang angin dan buang air kecil. Buang angin atau kentut ya. Nah, ketika anak-anak kentut mau sholat itu harus wudhu terlebih dahulu atau bersuci terlebih dahulu dengan cara berwudhu. Kemudian bersuci dari hadas besar dengan cara mandi besar. Begitu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya poin B, pengertian najis. Apa itu najis anak-anak? Najis adalah kotoran yang melekat di badan, pakaian, dan tempat. Najis menyebabkan tidak sahnya ibadah sholat apabila kita terkena najis. Nah, ketika kita terkena najis di baju kita atau di tubuh kita, itu kita melakukan sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, bagaimana supaya sholatnya sah? Nah, kita harus segera bersuci. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membersihkan najis tersebut, kemudian berwudu. Nah, begitu ya anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, yang poin C, jenis-jenis najis. Najis itu ada 3 macam ya. Ada najis ringan atau mukhafafah, ada najis sedang atau mutawasitoh, ada najis berat atau najis mughalladoh. Nah, contoh najis ringan adalah air seni. Bayi laki-laki yang hanya meminum air susu ibu atau ASI. Nah, contohnya hadis yang ringan atau mukhafafah yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, hanya minum ASI atau air susu ibu. Kemudian contoh najis sedang atau mutawasitoh ya adalah darah dan kotoran hewan. Kotoran hewan, kotoran cicak, kotoran ayam, kotoran kucing atau kucing itu adalah najis mutawasitoh. Kemudian yang berikutnya contoh najis berat atau najis mughalladoh itu adalah terkena air liur anjing. Misalnya anak-anak sedang lewat di jalan, kemudian ada anjing. Nah, anjingnya menjilat kaki anak-anak sekalian. Nah, maka itu namanya najis berat atau najis mughalladoh. Kemudian bagaimana cara menyucikannya Bu Ina? Nah, sekarang kita pelajari yang poin D, tata cara menyucikan najis. Cara menyucikan najis ringan mukhafafah itu dengan mengelap memakai air bersih. Nah, ketika terkena najis ringan atau mukhafafah, contohnya tadi air kencing bayi laki-laki ya. Nah, itu bisa dielap air kencingnya, kemudian dibilas memakai air
air bersih. Kemudian cara menyucikan najis sedang atau najis mutawasitoh, tadi contohnya kotoran hewan atau darah itu ya, itu dengan mencuci sampai bersih. Kotoran atau darahnya itu harus dicuci sampai bersih. Selanjutnya, cara membersihkan najis berat atau najis mughaladhah. Mencuci dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, ketika anak-anak terkena air liur anjing, itu cara menyucikannya yaitu dengan mencuci 7 kali dengan air ya. Salah satunya itu dicampur dengan tanah atau debu. Itu cara menyucikan najis mughaladhah atau najis berat ya yang terkena air liur anjing. Nah, dibasuh dengan air 7 kali, kemudian salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang untuk tugas anak-anak latihan 2 itu ya di halaman 140. Berikut ada beberapa kejadian yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan bagaimana cara kamu menyucikan najis tersebut. Nah, kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Kejadian-kejadian ini cara membersihkannya itu bagaimana. Ditulis di sini boleh, langsung di buku salam atau disalin di buku tulis juga boleh. Begitu ya anak-anak. Nanti hasilnya difoto, kirim ke WA Bu Ina. Bu Ina tunggu ya. Sekian dari Bu Ina, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.